السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Rasul wa qawluhu wa rasuluhu. Selain beliau Nabi, beliau adalah Rasul. Beda dengan Nabi Yunus misalnya. Beliau Nabi, ya. Beliau Rasul, bukan. Ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, beliau Nabi, iya. Rasul, belum tentu. Dan ada sedikit perbedaan. Ada khilaf yang lumayan panjang di antara para imam tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang jelas Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. 124.000 itu jumlah Nabi, sedangkan jumlah Rasul cuman 313. Ada lagi pendapat bahwa Rasul diutus untuk umat yang pendurhaka, seperti Nabi Nuh, luar biasa durhakanya umatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, luar biasa kedurhakaan umatnya, kaumnya. Ya. Adapun Nabi diutus untuk umat yang tidak begitu durhaka. Walaupun seluruh Nabi, seluruh Rasul pasti dimusuhi. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang tidak dimusuhi, yang tidak diusir, yang tidak dicaci maki. Ucapan siapa? Masih ingat? Sepupunya Khadijah. Saat beberapa hari setelah Nabi bertemu Jibril untuk pertama kalinya, dengan ketakutan yang luar biasa. Mungkin paginya atau besoknya Khadijah bawa Nabi SAW ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan, salah satu ucapannya, ya, alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Berarti Waraqah tahu, karena dia membaca Alkitab. Al-Quran belum ada, ya. Dan ini sebagai dalil bahwa di Makkah tidak ada masa fatrah. Masa fatrah mungkin ada di Mesir, mungkin ada di Yaman, mungkin ada di Syam, mungkin di Madinah. Adapun di Makkah tidak ada masa fatrah. Tidak ada di mana kebenaran, sebuah kebenaran tauhid, tidak ada yang tahu satupun. Waraqah tahu dari mana coba? Tentu dari ayahnya, kakeknya, buyutnya, terus. Orang dia bukan nabi dan gak ada nabi di situ selain Nabi Ismail dulu ribuan tahun yang lalu.
Berarti dakwah tauhid terus disampaikan di Makkah. Masih ada sisa di saat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan 2 atau 3 yang jelas ada dakwah. Di sini menjawab kemuskilan kenapa Abdullah dan Aminah masuk neraka sementara tidak menolak dakwah Nabi. Di mana menolak, ketemu saja tidak. Waktu Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Ya, bahkan Abdullah belum pernah ketemu sama sekali. Aminah ketemu waktu masih kecil. Beliau belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Berarti kan tidak menolak dakwah beliau. Kenapa neraka? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, wajar. Karena memang menolak, sudah disampaikan dakwah, menolak. Lah kalau Abdullah dan Aminah, salahnya di mana? Jawabnya tadi. Salahnya kenapa tidak mengikuti dakwah tauhid? Tidak seperti Waraqah bin Naufal. Kan tentu insya Allah ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal bersama dengan 2 atau 3 orang tadi tentu tidak diam, tentu menyampaikan tapi tidak digubris. Ya. Salah satunya bapaknya Said bin Zaid pernah mengatakan di masa jahiliyah itu, apa yang kalian lakukan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya merasa sedang meneruskan, menjalankan syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Abu Jahal, Abu Lahab cinta sekali kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai dibikin patungnya kan. Di dalam Ka'bah itu ada patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sedang apa? Antum tahu? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail digambarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sebagai pengundi nasi. Jadi sedang memegang azlam, anak panah. Jadi menurut sangkaan Abu Jahal, Abu Lahab, salah satu syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah mengundi nasib dengan anak panah. Ya, ini kan tidak ada bedanya dengan sebagian saudara-saudara kita yang mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah, membesarkan Rasulullah, tapi justru menginjak-injak ajaran Rasulullah SAW. Dinisbatkan kepada beliau, bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati, katanya ini ajaran Nabi misalnya. Itulah syubhat. Hadza aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada diri selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi setelah beliau wafat. Di annahu khatamun nabiyyin, karena beliau adalah nabi terakhir. Fa huwa Rasulullah alladhi balagha makanan lam yablughu ahadun minal bashar. Beliau telah sampai di satu tempat yang tidak ada satupun manusia yang pernah sampai ke tempat itu. Jadi kalau ada orang menyombongkan diri, raja misalnya atau orang kaya misalnya, saya pernah semua negara belum pernah, nggak ada yang belum saya kunjungi misalnya. Rasulullah bukan negara lagi, tapi beda bumi, ya. Planet saja kan nggak ada. Kita nggak dengar sampai hari ini kan ada manusia yang ngopi-ngopi di Mars misalnya kan, yang sarapan di Pluto misalnya kan, kita belum pernah dengar. Nabi lebih dari itu. Ya. Allah angkat beliau, Allah hibur beliau setelah apa kemarin? Setelah kesedihan yang luar biasa. Ditinggal oleh dua manusia yang sangat beliau cintai.
Yang satu alhamdulillah wafat dalam keadaan beriman. Yang satu lagi sangat menyedihkan, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Dua-duanya beliau cintai, dua-duanya sangat cinta kepada beliau. Yang satu muslim, yang satu kafir. Dan beliau tidak hadir, ya. Ini pelajaran bagi kita. Beliau tidak hadir di acara pemakaman Abu Thalib, ya. Ketika Ali melaporkan dengan laporan yang dahsyat, ya Rasulullah, ammuk qaddal qad mata. Ya Rasul, pamanmu yang sesat itu, kafir, telah meninggal. Padahal bapaknya sendiri. Pamanmu yang sesat, yang kafir itu sudah meninggal, wahai Rasul. Ya. Mungkin beda beberapa jam kali ya, sebelum beliau berusaha mentalkin, menuntun Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah, tapi gagal. Direcokin oleh 3 orang. Salah satunya Suhail bin Amr, belakangan masuk Islam. Luar biasa. Ya. Apa kata Nabi? Kuburkan. Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kuburkan. Beliau sendiri tidak datang. Ya. Dan mati dalam keadaan kafir. Nah, dan itu terjadi dalam 1 tahun. Terjadi di tahun yang sama. Maka luar biasa, para imam menyebut sebagai Amul Hazan, Amul Huzn, tahun duka cita. Nah, di tahun itu pula lah beliau diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Tidak ada manusia yang sampai di tempat yang setinggi itu. Bal wala minal malaikati, bahkan malaikat saja tidak. Fima na'lam, yang aku tahu, kata beliau, kata Syekh Utsaimin. Jadi Jibril saja tidak sampai situ. Jibril mengantarkan sampai bawahnya. Allahumma illa hamalatul arsy, kecuali malaikat pemikul arsy. Ya. Malaikat pemikul arsy tentu pundaknya menempel di arsy, namanya mikul, ya kan? Yang tidak menempel di arsy adalah Allah. Allah tidak menempel di arsy. Allah bersemayam, berada jauh di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jarak antara Allah dengan arsy. Maka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Ini bodoh sekali. Ucapan yang bodoh sekali. Allah tidak butuh arsy. Allah tidak menempel di arsy. Arsy yang butuh Allah. Tidak ada makhluk yang tidak butuh Allah. Hatta iblis. Hatta iblis. Kalau Allah tidak izinkan, iblis tidak bisa menggoda manusia. Kan Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, iblis sudah mati. Iblis memohon kepada Allah, nggak apa-apa masuk neraka, tapi mohon ditangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Maka dari iblis tidak mau sujud kepada Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat masih hidup. Dan dia satu individu. Iblis dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat. Wasala ila ma fawqa as-sama'i as-sabi'ah, jauh di atas langit ke-7, bahkan jauh di atas kursi, ya. Kan di atas langit ke-7 ada kursi, di atas kursi ada arsy, di atas arsy Allah berada di situ dengan segala keagungan dan kebesarannya. Dan arsy itu kecil sekali dibanding dengan Allah.
dan kursi kecil sekali dibanding dengan arsy. Sekecil cincin ketika dilempar di tengah padang pasir. Cincin itulah kursi, padang pasir yang sangat luas itulah arsy Allah. Begitu pula kursi apabila dibanding dengan bumi dan langit yang 7, maka bumi dan langit yang 7 itu kecil sekali jika dibanding dengan kursi. Sekecil apa? Sama. Sekecil cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Langit yang 7 berikut bumi itu seperti cincin, kursi seperti padang pasir yang sangat luas. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya kursi itu, betapa besarnya arsy itu, apalagi betapa besarnya Allah. Kita tidak bisa membayangkan. Sementara ahlul kalam, falasifah diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain mengecilkan Allah, karena mereka mengatakan Allah berada di hati kita, kan jadi kecil. Ya, Allah di mana-mana, dan ini ucapan yang kotor sekali, penghinaan besar kepada Allah ketika mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti di tempat yang suci ada Allah, di tempat najis ada Allah, di masjid ada Allah, di gereja ada Allah, ya, di comberan ada Allah. Katanya di mana-mana. Ini penghinaan besar, tidak pernah diucapkan oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, para tabi'in. Tidak ada satupun yang mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat orang-orang Jahmiyah, kalimat orang-orang ahlul kalam, kalimat orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, bukan kalimat ahlus sunnah. Wasala ila mawdi'in sami'a fihi sarifa aklamil qada. Beliau sampai kepada satu tempat yang dimana di tempat itu terdengar deritan pena. Pena kalau nuliskan berderit. Terdengar dari tempat beliau berada waktu itu. Ya. Alladhi yabdi bihi Allahu azza wa jal fi khalqihi, di mana dengan pena itu Allah menulis apa? Menulis segala sesuatu yang akan terjadi dari pertama pena itu diciptakan sampai hari kiamat. Adakah peristiwa yang belum ditulis? Tidak ada. Semua kejadian, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang berpahala, yang berdosa, yang tidak ada hubungannya dengan dosa pahala, jatuhnya sehelai daun, semuanya sudah tertulis. Kayak apa besarnya tulisan itu, kitab itu, maka disebut lauh mahfuz. Lauh satu kotakan besar, lauh mahfuz, dijaga, terjaga. Tidak mungkin ada yang bisa melihat tulisan itu, hatta Jibril, hatta amalatul arsy. Beda dengan tulisan waktu kita di rahim ibu kita, kan ada tulisan lagi, diulang lagi tulisan itu. Waktu kita berumur 4 bulan 120 hari di perut ibu kita, ada tulisan di situ. Ada yang tahu? Ya ada, kan malaikat penjaga rahim yang menulis itu, berarti dia tahu. Beda dengan lauh mahfuz, tidak ada yang tahu, betul-betul rahasia, hanya Allah yang tahu. Dan tulisan itu sudah jadi, sudah selesai, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara tahun sekian, revisi segala macam. Dengan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Tidak ada perubahan. Yang ada perubahan, bukan perubahan ya, kemungkinan itu di catatan waktu kita umur 4 bulan di perut ibu kita. Itu ada catatan perubahan. Maksudnya
Ada kemungkinan, 2 kemungkinan, 3 kemungkinan, 4 kemungkinan, 5 kemungkinan. Gitu. Kita ambil kemungkinan yang terbaik. Gitu. Misalnya si fulan, kalau dia rajin sedekah, maka dia begini. Kalau dia bakhil, nanti nasibnya begini. Gitu. Kalau sedekahnya banyak sekali, nasibnya nanti begini. Kalau dia bakhil sekali, nasibnya begini. Nah, kita ambil kemungkinan terbaik. Apa? Dermawan. Gemar sedekah. Si fulan ini, dia menyambung silaturahim apa tidak? Kalau dia memutuskan silaturahim, nasibnya begini-begini. Kalau dia menyambung sedikit, beda lagi nasibnya. Kalau dia menyambung banyak, berbeda lagi, lebih bagus lagi, dan begitu seterusnya. Kita ambil kemungkinan yang terbaik. Rajinlah silaturahim. Jangan lupakan bibi kita, paman kita, keponakan kita, sepupu kita, dan seterusnya. Apalagi mereka membutuhkan bantuan sebelum yang lain, sebelum teman, sebelum kenalan, sebelum sahabat. Kita dahulukan yang ada hubungan rahim, terutama yang nomor 1, orang tua tentunya. Nah, yang sudah tidak punya orang tua, bibi, paman, dan seterusnya. Ma wasala ahadun fima na'lamu ila hadzal mustawa. Yang kami tahu, kata beliau, tidak ada satupun yang pernah mencapai tempat tersebut. Wa kallamahu Allahu azza wa jal biduni wasitatin. Disitulah Allah berbicara langsung kepada beliau tanpa Jibril, tanpa perantara. Selama ini kan lewat Jibril. Ya Muhammad, kul. Kan banyak sekali ucapan Allah ditujukan kepada beliau. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seterusnya. Ini kan ucapan Allah kepada beliau. Tapi dengan wasithah, dengan wasilah, dengan perantara, yaitu Jibril. Banyak sekali di ayat Al-Quran. Nah, kali ini tanpa Jibril. Jibril nunggu di bawahnya. Berbicara Allah di situ dengan suara, bisautin wa harfin. Dengan suara, dengan huruf. Ada sinnya, ada nunnya, bahasa Arab tentu. Karena Nabi tidak tahu bahasa kecuali bahasa Arab. Nabi tidak tahu bahasa kecuali bahasa Arab. Didengarlah oleh Nabi SAW. Ya. Maka jika Nabi Musa dikatakan kalamullah, karena pernah berbicara, berdialog langsung dengan Allah, Allah berbicara, Nabi Musa mendengar, Rasul pun pernah. Rasul pun pernah. Tapi Rasul tidak mau proklamirkan dirinya, mengekspos dirinya sebagai kalamullah. Padahal sama-sama kalamullah. Orang Nabi Musa disebut kalamullah karena pernah mendengarkan suara Allah langsung. Nabi juga pernah. Bahkan lebih hebat siapa? Nabi dekat sekali dengan Arsy. Nabi Musa di Bukit Tursina kan, di permukaan bumi. Ya, inilah Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa Nabi Musa kalamullah siapa? Beliau sendiri, Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak tidak menyamakan. Tapi saya juga kalamullah, kan saya dengar juga. Enggak, biarkan Nabi Musa yang beliau sematkan kalimat yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa kalamullah. Beliau tidak ambil gelar dahsyat itu kalamullah. Termasuk yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apakah beliau Muhammad Rasulullah SAW bukan Khalilullah? Khalilullah juga. Tapi beliau tidak masyhurkan.
beliau angkat Nabi Ibrahim, beliau angkat Nabi Musa, beliau rendahkan diri beliau sendiri, beliau masyhurkan diri beliau sebagai, selain Rasulullah, sebagai apa kemarin? Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah. Sama dengan kita semua Abdullah, kita semua hamba Allah, budak Allah. Inilah Nabi SAW. Ya, maka muncul kaidah dari sini. Manusia itu semakin merendahkan diri, insya Allah akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya, ketika membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, meninggikan dirinya, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Siapa contoh? Fir'aun. Ya, rendah sekali Fir'aun itu. Saya kira bukan hanya di mata kaum muslimin, Yahudi Nasrani tahu siapa Fir'aun, dan mereka benci. Kalau nggak percaya, antum tanya saja pendeta, pastor, atau ada nggak orang Kristen namanya Fir'aun? Saya kira nggak ada. Yahudi nggak ada, apalagi kita kaum muslimin. Ya, saya kira kita belum pernah dengar ada orang namanya Fir'aun, gitu ya. Direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Sebagaimana iblis, ketika iblis tidak mau merendahkan dirinya, menyombongkan dirinya, tidak mau sujud kepada Adam, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Tidak ada yang tidak benci kepada iblis, dan marah orang ketika disebut iblis, marah semarah-marahnya. Ya, maka sunnah bagi kita merendahkan diri kita. Tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu cerita kelebihan-kelebihan kita. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Tidak perlu. Ya, biarkan Allah yang meninggikan kalau memang Allah mau meninggikan. Dan Baki bin Makhlad, seorang anak muda yang ada di Spanyol, Andalus, mendengar nama Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Padahal berapa ribu kilometer jaraknya, belum ada internet, radio, televisi. Tapi nama Imam Ahmad sampai ke Eropa, sampai ke Andalus. Ya, siapa yang menyampaikan? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Ya, beliau nggak pingin terkenal, beliau tidak mengangkat dirinya, menonjolkan dirinya. Allah yang mengangkat beliau. Sampai nama beliau sampai ke Andalus, sampai seantero jagat. Ya. Sementara ada orang yang pengen terkenal, iya kan? Nyebar ini, nyebar itu, ya, nggak terkenal juga. Followersnya cuma belasan orang, ya kan? Padahal niat banget pengen terkenal, ya kan? Maka udahlah, tidak usah kemasyhuran itu kita cari. Ya. Nggak apa-apa kita tidak masyhur di bumi, tapi terkenal di langit. Ya, terkenal di langit. Di langit sana ada miliaran, bahkan triliunan makhluk Allah yang menyebut-nyebut nama seseorang. Yang menyebut-nyebut nama seseorang, disebut-sebut nama, terkenal di langit. Masuk Nabi SAW. Kan ketika kemarin yang kita bahas, ketika Jibril mengetuk pintu langit itu, kan ditanya, ini siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Nah, berarti kan selama ini sudah terdengar nama Muhammad SAW di langit. Ya. Wa arsalahu ilal khalqi kafatan, dan Allah utus beliau kepada seluruh makhluk semuanya. Tidak ada perkecualian. Kecuali Yahudi nggak usah ya, sudah punya agama sendiri, enggak. Kecuali Nasrani ya, sudah punya agama sendiri, enggak. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, kekal di neraka selama-lamanya.
kalau tidak mengikuti syariatku saat aku sudah diutus. Beda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Mungkin ketemunya Nabi Musa, dapatnya syariat Nabi Musa, silakan. Mungkin dapatnya syariat Nabi Hud, silakan. Mungkin dapatnya syariat Nabi Ibrahim, silakan. Adapun setelah aku diutus, maka tidak boleh ada syariat kecuali syariatku, syariat Islam. Maka ada beberapa nama Nabi, salah satunya Al-Mahi, sang penghapus. Kan beliau Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, nama-nama beliau. Disebut Al-Mahi karena apa? Beliau menghapus seluruh ajaran yang pernah ada, kecuali ajaran itu sama dengan ajaran beliau, seperti salat, rukuk, sujud. Adapun yang berbeda tidak boleh. Kita coba-coba menerapkan aturan hukum Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Pencuri ketahuan harus dijadikan budak, nggak boleh, haram. Tidak boleh ada ajaran seperti itu, karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Wa ayyadahu bil ayat al-'azimah allati lam takun li ahadin minal bashar abir rusul qablahu. Dan beliau perkuat, dan Allah memperkuat beliau dengan ayat. Apa ayat yang dimaksud? Yang ayat ini azimah, besar, agung, belum pernah ada ayat sebelum ini. Ya. Kalau ayat itu firman Allah, ya keliru, karena Taurat, Injil, Zabur kan firman Allah. Ya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Tentu berbeda antara Al-Quran dengan Injil, Taurat, Zabur secara kemukjizatan. Ya. Sama-sama firman Allah, iya. Sama-sama firman Allah, iya. Tetapi ada perbedaan. Apa misalnya? Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain, suhuf tidak dijaga. Kami turunkan Taurat dan kami sendiri yang akan menjaganya. Enggak ada jaminan seperti itu. Aku turunkan Injil, aku sendiri yang menjaga keaslian Injil. Enggak ada. Tapi Al-Quran ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Az-Zikr. Satu di antara 4 nama Al-Quran, Az-Zikr, Al-Kitab, Al-Quran, Al-Furqan. Kami yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaganya. Allah tidak butuh penjagaan dari para ahlul hadis. Ya, beda dengan hadis. Tidak dijaga kecuali oleh para ahli hadis. Kalau Al-Quran langsung, ya. Dan para ulama faham betul ini. Maka enggak ada para ulama meriwayatkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah dijaga. Para ulama ahlul hadis menjaga hadis-hadis Nabi. Jangan sampai yang sahih tercampur dengan yang dhaif, apalagi maudhu. Adapun usaha untuk menjaga Al-Quran, enggak ada. Enggak ada. Bahkan di negeri, di tempat di mana enggak ada ulama, enggak ada Al-Quran dipalsukan. Belum pernah kita dengar. Di Eropa misalnya, atau di Afrika mana, baca Al-Qurannya beda ya, karena enggak ada ulama di sana, dirubah-rubah oleh orang-orang zindik. Kita belum pernah dengar. Ya. Dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Ali Imran, dari Masyriq sampai Maghrib, sama semua. Sama semua. Bahkan lebih sama daripada, lebih seragam daripada zaman sahabat. Ini luar biasa ya. Zaman sahabat ada berapa macam Al-Quran? Ada 7.
sab'atu ahruf. Bukan qiraah sab'ah, bukan. Kalau qiraah sab'ah masih ada. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu ada. Wadduha wadduhi masih ada, ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iswatun hasanah itu masih ada. Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah, masih ada. Nah, yang 7 huruf itu sudah tidak ada, tinggal 1. Yang 6 sudah dibakar atas perintah Utsman. Berarti sebelum perintah pembakaran ini, para sahabat membaca tidak bisa mencontohkan karena memang sudah nggak ada, ya. Ada bacaan yang berbeda, dan perbedaannya bukan seperti tadi. Itu sekarang sedikit doang. Ambil contoh seperti ta'ala dengan halumma, kan jauh sekali ta'ala dengan halumma. Tapi kan artinya sama. Kemari. Gitu ya. Justru hari ini lebih seragam. Dan keputusan Utsman untuk membakar yang 6 itu disepakati oleh seluruh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Berarti ijma' sahabat pasti benar, seolah wahyu. Jaminan dari Nabi SAW bahwa jika para sahabatku bersepakat tentang satu permasalahan, maka kesepakatan itu tidak mungkin salah, pasti benar. Ya. Berbeda dengan kesepakatan para tabi'in, berbeda dengan kesepakatan di zaman Imam Syafi'i, apalagi hari ini. Nggak ada jaminan benar. Fa inna hadzal Qur'ana la nadhira lahu fi ayatil anbiya as-sabiqin abadan. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan apa yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Berbeda. Masih ingat? 5 kekhususan Nabi dibanding Nabi-Nabi sebelum beliau. Nah, salah satunya kan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Intinya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dijaga oleh Allah, berbeda dengan apa yang ada di Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan seterusnya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, ini Al-Ankabut, ya. Wa qalu laula unzila alaihi ayat min rabbih. Wa qalu, mereka berkata, mereka bertanya, mereka protes. Siapa lagi kalau bukan orang-orang kafir? Protes. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak turun ayat dari Rabbnya? Maksudnya mukjizat. Kenapa? Misalnya turun sekaligus misalnya. Atau malaikat turun. Kita melihat. Kalau memang nabi seperti itu. Ya, kan macam-macam permintaan mereka. Salah satunya antum masih ingat yang Nabi teruskan kepada Allah, permintaan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, supaya gunung-gunung di sekitar Mekah itu menjadi emas. Kalau engkau bisa merubah gunung-gunung di sekitar Mekah ini menjadi emas, kami siap, sami'na wa ata'na, beriman, masuk Islam. Nabi memohon kepada Allah, karena Nabi ingin sekali supaya mereka semua beriman, lalu selamat dari neraka, masuk surga bersama beliau. Beliau memohon kepada Allah supaya gunung-gunung itu berubah jadi emas. Apa kata Allah? Allah tantang, ya, kecil dan sangat kecil sekali bagiku merubah gunung-gunung itu menjadi emas. Tapi seandainya gunung-gunung itu jadi emas, kok ternyata mereka masih kafir juga, nggak masuk Islam, nggak beriman, aku habisi mereka. Mau? Gemetar Nabi, ketakutan karena Nabi juga tidak yakin betul apa ya ketika gunung-gunung sudah jadi emas mereka beriman. Belum tentu, bisa iya bisa tidak, hanya Allah yang tahu, ya kan. Disinilah beliau tidak mau.
karena begitu sayangnya, begitu rahimnya beliau kepada semua manusia umat beliau. Kan semua manusia itu umat beliau. Ummatul istijabah dengan ummatul dakwah. Umat beliau dibagi dua. Ada ummatul dakwah, yaitu seluruh manusia yang hidup sezaman dengan beliau sampai hari ini. Dan satu lagi ummatul istijabah, umat yang masuk Islam tentunya mengijabah dakwah beliau. Qul, katakan ya Muhammad, jawab. Kalau mereka bertanya seperti itu, jawab. Innamal ayatu indallah, itu hak Allah, urusan Allah, ayat-ayat itu, mukjizat itu. Nah, tahulah kita dari sini, mukjizat tongkatnya Nabi Musa misalnya, mukjizat perahunya Nabi Nuh misalnya, mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar misalnya, itu semua kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Nuh, bukan kehendak Nabi Ibrahim, bukan kehendak Nabi Musa. Oleh karena itu, ketika tambang-tambang tukang sihir itu berubah seolah menjadi ular-ular kecil mengejar beliau, beliau mundur-mundur. Beliau mundur-mundur, nggak tahu kalau tongkat yang ada di tangan beliau akan berubah menjadi ular besar, memakan tambang-tambang itu tambang, bukan ular. Namanya sihir kan membohongi mata saja. Beliau mundur, takut. Beliau nggak ngeledek, ya kecilin. Ah, lihat nih tongkat saya nih. Nggak begitu beliau. Berarti kan beliau nggak tahu kalau tongkat beliau akan berubah menjadi ular besar. Termasuk ketika di hadapan beliau Laut Merah, di belakang beliau Fir'aun dan bala tentaranya, apakah beliau menenangkan, tenang ya, sambil ngelihat tongkatnya ini ya, ntar juga kebelah sama tongkat saya? Enggak kan, nggak tahu. Nggak tahu. Cuman kalau disuruh ke sana, tahu. Maka ketika Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan engkau ya Nabi Allah? Musa menjawab, ke depan, ke arah laut. Yusha bin Nun, beginilah sahabat seorang Nabi ya, sami'na wa ata'na, nggak ragu. Maka dipacu kudanya sekencang-kencangnya. Karena yakin perintah seorang Nabi nggak mungkin salah. Kecebur, basah, mundur lagi. Kemana Allah perintahkan kita lari wahai Nabi Musa? Ke depan. Sampai 3 kali, basah terus. Sampai Allah firmankan, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan. Baru nunggu perintah dari Allah, baru ada jalan itu. Ini berbeda dengan para tukang sihir. Tahu ya, orang diatur jadwalnya nanti ya, tanggal 15 Agustus ya, pertunjukan, tidak mempan dibacok, tidak mempan dibakar, begini begitu. Nah, ini bedanya sihir dengan mukjizat. Mukjizat tidak maunya yang bersangkutan, tapi maunya Allah. Artinya tidak bisa dipelajari, tidak tahu kapan datangnya. Kalau sihir tahu, karena sudah kerjasama dengan syaitan ya. Maka jika ada yang pakai belajar, pakai niat, pakai jadwal, itulah sihir, itulah syaitan. Kalau karamah tidak seperti itu, tiba-tiba saja. Dan kadang-kadang Allah berikan yang luar biasa itu kepada orang yang nggak ketahuan sebetulnya dia soleh apa tidak gitu ya. Terserah Allah, bukan terserah yang bersangkutan. Innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Aku cuma nazir, pemberi peringatan, mubin, sekedar pemberi peringatan. Awas jangan begitu, awas begini saja, nanti begitu, nanti begini ya. Mukjizat dan seterusnya bukan urusanku. Bahkan merubah yang kafir jadi muslim, beliau tidak sanggup, beliau tidak bisa. Beliau hanya bisa
berdakwah, menyampaikan. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Enggak cukup dibacakan kitab? Mestinya cukup. Kok bisa tahu dulu pernah terjadi 7 pemuda tidur di goa selama 300 tahun atau 307 tahun perhitungan Masehi dengan Hijriah, ya. Itu sudah cukup, ya. Bisa tahu bagaimana keadaan hari kiamat. Lihat at-takwir, lihat al-insyiqaq, lihat al-infitor, ya. Kata Nabi, jika kalian ingin melihat hari kiamat yang sebenarnya, bacalah at-takwir, al-insyiqaq, al-infitor. Kita akan tahu seperti apa kiamat itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.